Perkenalkan, nama saya Suheru Yudha Saputra. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya ada di kelas non reguler. Oke, di sini saya akan menjawab soal mengenai ujian UTS yang terdiri dari 6 soal. Yang soal pertama yaitu jelaskan 5 definisi manajemen sumber daya manusia dari 5 pakar yang berbeda. Yang pertama itu Dassler. Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, memulai dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, Mathis dan Jackson. Manajemen sumber daya manusia adalah unsur dan seni yang mengatur hubungan dari peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. Yang ketiga, Gary Dassler. Manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan, atau rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, dan pelatihan prestasi kerja karyawan. Yang keempat, Bond dan Kurz. Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi perencanaan dari kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi organisasi, perekrutan, pemilihan, pengembangan, ganti rugi, dan evaluasi. Yang kelima, Botlarandes dan Snell. Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat kerja kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usaha dan bekerja. Yang kedua yaitu 10 istilah terkait manajemen sumber daya manusia dan jelaskan definisinya. Yang pertama yaitu human resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia, secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Yang kedua, manpower management, yaitu tenaga kerja yang terlibat di suatu organisasi manajemen perusahaan yang akan membawa perusahaan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Yang ketiga, human capital, yaitu usaha mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia demi mencapai tingkat paling penting yang lebih tinggi jika dinilai dari sisi kinerja. Yang keempat, environmental scanning, yaitu evaluasi dan penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan eksternal, internal kepada orang penting dalam perusahaan. Oke, yang selanjutnya rekrutmen, yaitu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi suatu posisi. Yang keenam, compensation, yaitu imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang telah ia lakukan. Yang ketujuh, continuous learning, yaitu kemampuan untuk beradaptasi terhadap suatu perubahan. Yang kedelapan, performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Yang kesembilan, inteligensi, yaitu suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah untuk memecahkan berbagai masalah. Yang ke-10, the right man on the right place, yaitu orang yang tepat akan ditempatkan di posisi yang tepat. Yang ketiga yaitu jelaskan kriteria sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas itu senantiasa mengantisipasi tuntutan pada masa depan, mempunyai sikap positif, berwawasan, dan mempunyai keterampilan, kemampuan, serta keahlian yang sesuai dengan bidang di mana sumber daya manusia tersebut ditetapkan. Yang keempat, jelaskan apa saja upaya perusahaan dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan,
kedua pendidikan, ketiga pembinaan, rekrutmen, mengadakan perubahan suatu sistem, kesempatan, dan pemberian suatu penghargaan. Yang kelima, menurut Anda, mengapa perusahaan di Indonesia masih memerlukan tenaga kerja asing? Jelaskan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Oke, di sini saya jawab, karena dengan menggunakan tenaga kerja asing yang sudah ada dan sudah berpengalaman, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan karena mereka sudah paham dan sudah mengerti dengan teknologi yang ada. Berbeda dengan Indonesia yang masih kurang pemahamannya dengan teknologi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, masuknya ilmu teknologi di sebuah bidang pekerjaan. Yang kedua, pengembangan suatu bidang lebih cepat. Yang ketiga, adopsi teknologi cepat terjadi. Yang keempat, peningkatan investasi. Dan yang kelima, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan. Yang kedua, menimbulkan pengangguran. Yang keenam, jelaskan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Yang pertama itu mengadakan pelatihan tenaga kerja, yang kedua meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang ketiga mengadakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja. Oke, sekian dari saya. Sekian dari jawaban saya. Jikalau emang ada kurang, saya mohon maaf. Jikalau ada kata-kata saya yang salah ataupun berbelit, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.